Di video kali ini, kamu akan lebih mengenal tentang programming, mengapa programming itu sangat penting, jenis-jenis programming, dan bagaimana kamu yang pemula seharusnya memulai programming. Video ini juga ditujukan untuk kalian yang baru mulai belajar coding atau yang ingin mengenal tentang dunia programming. Halo coders, gimana kabarnya? Dan selamat datang di channel Koko Coding. Hari ini kita akan memasuki dunia yang menarik dan penuh dengan potensi yang tak terbatas, yaitu dunia pemrograman. Pertama-tama, kita mulai dengan apa sih sebenarnya programming? Jadi programming secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu proses memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu, tentunya yang kita perintahkan melalui barisan kode yang kita ketik atau yang kita sering sebut coding. Mengapa programming penting? Tentu saja, pertanyaan ini sering kita dengar. Mengapa programming begitu penting? Mari kita bahas alasannya. Pertama, inovasi. Dengan programming, kita dapat menciptakan teknologi baru dan inovatif yang bisa mengubah cara hidup kita. Contohnya, teknologi yang lagi rame hari-hari ini yaitu AI atau Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesianya kita sering kenal sebagai kecerdasan buatan. Adapun contohnya dari AI ini, misalnya aplikasi chat GPT atau mesin robot yang bisa nyapu atau ngepel sendiri, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebagian kecil dari contoh AI yang manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Kedua, kesempatan kerja. Industri teknologi terus tumbuh dan juga permintaan akan programmer selalu tinggi. Ambil contoh saja di Indonesia. Berikut data pertumbuhan industri digital startup di Indonesia tahun 2019 berdasarkan data laporan Digital Creative Industry Society dan sumber gambar diambil dari situs indonesiabaik.id. Dari data tersebut menunjukkan bahwa industri teknologi juga berkembang pesat di negara kita tercinta ini. Juga selain industri teknologi, hampir semua bidang industri membutuhkan tenaga kerja di bidang IT, khususnya programming dalam proses digitalisasi mereka seperti manufaktur, HR, retail, dan juga lain sebagainya. Ketiga, kemampuan problem solving. Programming mengajarkan kita dalam memecahkan suatu masalah dengan cara yang logis. Keempat, kreativitas. Programming juga bisa menjadi suatu media untuk mengekspresikan kreativitas kita dalam menciptakan suatu aplikasi, game, dan lain sebagainya. Jenis-jenis programming. Untuk mempermudah penjelasan, saya pisahkan programming secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan aplikasi dan pekerjaannya. Yang pertama, berdasarkan aplikasi. Ada 3 kategori utama, yaitu yang pertama, desktop programming. Mungkin ada yang belum tahu mengenai desktop programming ini. Namun dalam menggunakan komputer, kita sebenarnya sudah melihat bahkan sudah menggunakan jenis aplikasi ini. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan bahkan browser yang kita pakai untuk berselancar di internet seperti Google Chrome, Mozilla adalah hasil dari pemrograman desktop. Aplikasi jenis ini juga biasanya digunakan untuk jaringan lokal dan diperlukan instalasi di komputer kita sebelum dapat digunakan. Adapun bahasa pemrograman yang biasa digunakan adalah Java, C#.NET, VB.NET, Visual Basic 6, Delphi, Foxpro, dan juga lain sebagainya. Web programming. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengaksesnya dari mana aja melalui sebuah browser dan internet. Tentunya sebelum dapat diakses, kita juga perlu menyeting aplikasi ini dan menyimpannya dalam suatu web hosting atau cloud. Untuk bahasa pemrograman web programming, kita biasa gunakan Java, C#.NET, VB.NET, JavaScript, TypeScript, PHP, Ruby, Python, juga lain sebagainya. Yang ketiga, mobile programming. Aplikasi ini paling sering kita temukan dalam telepon genggam kita, karena kita biasa pakai HP ini setiap hari kan. Contohnya kalkulator, YouTube, TikTok, Instagram, game, dan lain sebagainya.
Untuk bahasa pemrograman sendiri, yang biasa digunakan Java, Swift, C++, React Native, Flutter, Xamarin, dan juga lain sebagainya. Kedua, berdasarkan jenis pekerjaannya. Pertama, front-end. Berarti semua hal yang berhubungan dengan tampilan atau UI dan interaksi dengan user dan backend atau data. Adapun bahasa, library, dan framework yang termasuk dalam kategori frontend adalah JavaScript, HTML, CSS, React, Angular, jQuery, dan lain sebagainya. Backend berarti semua hal yang berhubungan dengan operasi di belakang layar dan data. Bahasa, library, atau framework yang termasuk dalam kategori ini yaitu Django, Python, .NET, Node.js, Java, dan lain-lain. Yang ketiga, full stack. Berarti gabungan dari front-end dan back-end. Saya kasih contoh, kita bayangkan suatu proses di restoran. Mulai dari seorang pramusaji, lokasi, restoran, atau dekorasi, atau menu, dan proses memesan makanan atau minuman itu dapat kita asumsikan sebagai bagian dari front-end. Sedangkan koki, bahan masakan, proses memasak, proses membumbui adalah bagian dari back-end. Nah, kebayangkan? Semoga contoh ini bisa membantu dan kalian dapat bayangan dari contoh ini. Jika kamu ingin memulai programming, berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, pilih bahasa pemrograman. Jadi, pilihlah bahasa pemrograman yang tentunya populer atau yang sedang kamu minati. Yang kedua, belajar dasar pemrograman. Pelajarilah dasar-dasar pemrograman seperti variabel, perulangan, pengkondisian, dan lain sebagainya. Pelajari juga konsep pemrograman dari bahasa pemrograman yang sudah kamu pilih tadi. Ketiga, praktekkan. Mulailah coding dengan menuliskan kode-kode sederhana dan buatlah sebuah proyek kecil. Intinya banyak praktek. Keempat, ikutilah kursus atau tutorial. Saat ini ada banyak sekali sumber online yang dapat kamu manfaatkan, baik yang berbayar ataupun gratis. Tentu kamu dapat mengikuti channel YouTube seperti Koko Coding, channel untuk belajar programming untuk berbagai tingkatan, khususnya pemula, dan yang paling penting, gratis. Kelima, bergabung dalam komunitas. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas pemrograman yang ada, seperti Stack Overflow, GitHub, LinkedIn, atau komunitas lainnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam tahap kesimpulan. Jadi kalau saya rangkum, pemrograman adalah keterampilan yang sangat berharga di era digital ini. Dengan belajar programming, kamu bisa membuka pintu untuk berbagai kesempatan di dunia teknologi. Selain itu, ini juga adalah cara yang hebat untuk mengasah kemampuan berpikir secara logis dan kreatif. Jadi, mari mulai belajar programming dan jadilah bagian dari dunia yang penuh inovasi ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.